Apabila dihina orang jangan sehari. Kita ini penyarikan banar bang lah. Kadang kawat dijajak. Banyak paman ulun. Apa gerang dia nunya hamba yang ulun dijajaknya aja. Hamba yang apa aja dijajak sehari. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kun fatah kun alim al-qabid al-basit al-khafid al-rafi' al-mu'iz al-mudhir al-sami' al-basir al-hakam al-'adl al-latif al-khabir al-halim al-'azim al-ghafur al-shahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Sebelum Bapak menjelaskan tentang materi adat-adat anak kepada orang tua, Bapak ingin mengajarkan dulu akhlak Nabi. Akhlak Nabi. Nabi Muhammad SAW setelah berpindah dari kota Mekah ke Madinah, setelah Islam mulai menyebar luas, setelah Islam sudah banyak diikuti oleh kaum muslimin, di sudut kota Madinah ada seorang pengemis buta Yahudi, yang dimana pekerjaannya selalu menghina Nabi Muhammad SAW. Jangan percaya Muhammad, dia itu pembohong, dia itu penipu, maka celakalah dia. Begitu yang dikatakan pengemis buta tersebut. Hari-hari bermamai kayak itu. Nabi melihat, tapi apa balasan Nabi? Nabi malah mengambil makanan, dilembutkan oleh Nabi dulu. Nah ini luar biasanya Nabi lah. Setelah itu baru diberi makan kepada pengemis buta tersebut. Setiap kali hendak bermamai, bahasa Banjarnya lah, Muhammad itu disuapin Nabi, Muhammad itu disuapin Nabi. Kayak itu. Tapi Nabi Muhammad menyuapinya dengan lemah lembut. Kegiatan itu berlangsung sampai Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Disuapin Nabi sampai meninggal, padahal dihina hari-hari. Nah ini akhlak Nabi yang pertama kita harus ambil. Apabila dihina orang jangan sehari. Kita ini penyarikan banar bang lah. Kadang kawat dijajak. Banyak paman ulun. Apa gerang dia nunya hamba yang ulun dijajaknya aja. Hamba yang apa aja dijajak sehari. Ya Allah. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Dihina itu di hadapan Muhammad itu dihina. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, maka celakalah dia. Setelah masa berlalu, ada sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada anaknya yang bernama apa? Aisyah atau istri Nabi. Wahai Aisyah, apa amalan Nabi yang belum pernah kukerjakan? Lalu kata Aisyah, kata anaknya, biasanya Nabi Muhammad SAW memberi makan pengemis buta di sudut kota Madinah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun membawa beberapa makanan dan menghampiri pengemis buta tersebut.
Akhirnya Abu Bakar terkejut lah, kaget. Nah, takjub sidin memamai pengemis tadi itu. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, maka celakalah dia. Apabila engkau mempercayainya, engkau akan dipengaruhinya. Oh, memamai pulangnya. Melihat kayak itu takjubnya. Tetapi karena ingin mengikuti sunnah Nabi, akhirnya Abu Bakar tetap memberi makan. Tapi ekspresinya agak sedikit berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang dikasihi oleh setiap kaum muslimin. Jadi mendengar Nabi Muhammad dihina, ekspresinya agak sedikit kasar. Menyuapinya agak sedikit kasar. Pemamai ini Muhammad itu. Itu bapak lah, sidin kadang itu pak. Bapak benar melebaikan. Akhirnya pengemis tadi sadar, siapa engkau? Engkau bukan seperti orang yang biasa memberiku makan. Sadarnya, padahal udah melihat mata tuh. Tapi nya sadar, siapa ikam nih? Ikam kada biasa memberi aku makan kayak ini. Orang yang biasa memberiku makan lemah lembut, bertanya kepadaku bagaimana keadaanku. Nabi Muhammad kayak itu. Betakon padahal dihina nih, tapi hari-hari betakon kayak apa keadaan pian, sehatkah pian. Nah kayak itu Nabi Muhammad. Nah ini akhlaknya kawa kita contoh. Mun pian bertamu lawan kawan salim, kayak apa kabar? Sudahkah mandi? Nah takut nih kawan. Kalau kawan nih ketinggat mandi kan, bertulisan di sini belum mandi aja. Bertulisan di dahi belum mandi kan. Di baju bertulisan bau masam, lengkap bener lah. Baik, kembali ke tadi. Nah, Abu Bakar bertanya, bagaimana orang yang biasa memberimu makan itu? Dia memberi makanku dengan lemah lembut, tidak sepertimu yang kasar. Lalu Abu Bakar meneruskan, ketahuilah bahwa orang yang biasa memberimu makan, bahwa orang yang biasa memberimu minum adalah orang yang biasa engkau hina. Akhirnya pengemis buta tadi ranai, kayak pian beranai ini. Ranainya, bujurankah yang biasa memberiku makan adalah orang yang biasa ku hina? Akhirnya melihat peristiwa itu, mendengar penjelasan oleh Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya pengemis buta tadi dengan lantang mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di hadapan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq itu, pengemis buta Yahudi tadi memeluk agama Islam. Nah, Bapak, hendaknya akhlak Nabi ini dapat kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menjadikan diri ini pemarah, penyarikan, kadang-kala tergatuk sedikit, kadang-kala disambati sedikit, bahwa kadang-kala apa ya lah, harus akhlahin harus berceramin, grafikkan cuma-cuma berceramin tuh menanamkan jiwa pemarah. Padahal yang kita contoh siapa gerang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila pian pemarah, itu berarti pian kada mencontoh Nabi. Berarti kada mencontoh siapa nang pian contoh punya pemarah tuh? Berarti pian mencontoh syai. Mengaku seorang pian. Ya lah. Insyaallah. Sama-sama kita memperbaiki diri. Lah, kita latih kesabaran. Mun ada kawan menghina, dasar bujur. Itu pada sasar. Yalah, dasar bujur misalnya disambati kawan sudah. Lah, tapi kita juga jangan mulut ini mudah untuk menghina orang lain, orang tua. Nomor 24, Masya Allah, banyak sudah kita belajar. Mudah-mudahan lah bukan pian beradab bujur-bujur lawan kuitan lah, memenuhi sumpah kepada orang tua. Baik, sampai situ. Fokus kembali, jangan biarkan setan mengganggu kalian. Anak soleh, kada menyahutin anak soleh, anak soleha. Kita ambil sejarah
salah satu imam besar yang bernama Ahmad bin Hambal. Salah satu imam besar yang bernama Ahmad bin Hambal. Lain Hambal bahasa kita lah, Hambal bahasa kita tuh karben. Nah, lain. Ya, imam besar tuh ada 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini kita ambil nih Imam Ahmad bin Hambal. Beliau adalah salah seorang pemuda yang dilahirkan dalam keadaan yatim atau tidak memiliki ayah. Namun itu tidak menuntut kemungkinan beliau untuk menjadi orang yang sukses, di mana ibunya selalu memberikan waktu luang untuk mendidik anaknya. Sehingga Ahmad bin Hambal ini menjadi imam yang besar. Karena ibunya berkeyakinan di dalam diri bahwa karir seorang ibu adalah mendidik seorang anak. Ini orang zaman dulu tuh kayak itu. Karir seorang ibu itu bukan bertujuan untuk orang yang bekerja di kantoran kada, orang yang sukses di kepegawaian kada. Tapi orang dulu, terutama ibunya Imam Ahmad bin Hambal, karirnya adalah di mana dia sukses mendidik anaknya. Kayak itu. Jadi bagi seorang ibu itu adalah karir yang luar biasa. Jadi jangan supan apabila cuma pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, tapi memiliki anak yang berhasil di bidang ilmu agama seperti itu. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal ini berhasil mengumpulkan hadis Nabi sejumlah 40.000 hadis. Luar biasa. Namun yang kita ambil pelajaran dari pertemuan hari ini ialah memenuhi sumpahnya. Imam Ahmad bin Hambal tahu bahwa ibunya ini sangat menyayangi dia, sangat sayang kepada anaknya, sehingga Ahmad bin Hambal ini tidak ingin menikah kecuali ibunya sudah tiada. Karena apa? Karena dia tidak mau memberikan tandingan, memberikan bandingan wanita lain selain dari ibunya. Ini Imam Ahmad seperti itu. Jadi Sidin kada mau kawin karena Sidin khawatir akan menyakiti hati ibunya apabila ada wanita lain yang bersanding nanti dengannya. Ayo. Dan itu dilakukan oleh Imam Ahmad. Beliau melakukan sumpah seperti itu. Dan apabila kita bersumpah, maka kita wajib memenuhinya. Seperti sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal tersebut. InsyaAllah. Pernah jualan keteladanan Ahmad bin Hambal ini, waktu beliau melakukan perjalanan yang jauh, tiba-tiba beliau melihat rumahnya yang terbuka. Setelah pulang dari perjalanan jauh itu, Imam Ahmad bin Hambal ini melihat rumahnya terbuka. Takjub Sidin melihat rumahnya terbuka. Hancap Sidin masuk, melihat alhamdulillah tidak ada yang diambil oleh pencuri atau maling. Karena memang di rumah beliau tidak ada apa-apa kecuali batu. Di rumah Sidin banyak batu. Belum Bapak jelaskan lagi lah. Sidin bersyukur, alhamdulillah kada ada yang hilang. Karena dari batu-batu tersebut berbagai macam tulisan-tulisan karya-karya beliau, hadis-hadis Nabi Muhammad dituliskan di atas batu. Karena tujuan Sidin hidupnya adalah mencari ilmu, mencari hadis Nabi Muhammad SAW. Harta yang lain kada diperdulikan Sidin. Bahkan Sidin sangat kecewa apabila batu tadi itu hilang. Coba kita ada harapan mau menyimpan batu di rumahnya loh. Nanti Imam Ahmad bin Hambal luar biasanya sang ibu, sehingga dapat mendidik anaknya sehingga berhasil menjadi seorang imam besar yang hafal
10.000 hadis ya Allah. Mudah-mudahan kalian semua diberikan Allah kemudahan dalam mengambil ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi. Berarti banyu setangkir atau lagi. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Adab berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkan salam